Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar materi mengenai wilayah dengan judul Membangun Wilayah. Nah, di sini terdapat beberapa faktor-faktor penentu dari pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Yang pertama, adanya sumber daya alam, di mana wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan baik itu dapat menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan semakin berkembangnya pusat pertumbuhan akan semakin pula meningkatkan taraf ekonomi di wilayah sekitar serta mampu mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan kegiatan ekonomi penunjang. Faktor yang kedua yaitu mengenai sumber daya manusia, di mana dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengelola alam. Jika pada suatu wilayah sumber daya manusianya baik, maka wilayah tersebut akan dikelola dengan baik pula. Faktor yang ketiga yaitu kondisi topografi, di mana pusat pertumbuhan wilayah biasanya akan berkembang pesat di daerah dataran rendah. Karena pada umumnya dataran rendah itu berpotensi menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang mudah dan strategis. Faktor yang keempat yaitu fasilitas penunjang seperti jaringan jalan, telekomunikasi, pelabuhan laut, dan lain sebagainya. Sini terdapat beberapa teori-teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan itu dapat terbentuk secara alami ataupun melalui perencanaan yang telah matang. Terdapat beberapa teori tentang pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu teori polarisasi ekonomi, di mana menurut Gunnar Myrdal berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan, di mana pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah. Akan tetapi, pembangunan itu berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Teori yang ketiga yaitu teori tempat sentral yang merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Yang keempat yaitu teori sektoral atau sektoral teori yang merupakan kelanjutan dari teori sebelumnya yaitu teori tempat sentral. Di mana di sini teori sektoral itu dengan menggunakan konsep yang sama juga dengan teori tempat sentral yaitu menggunakan ambang dan jangkauan. Kemudian di sini ada manfaat pusat pertumbuhan, di mana terdapat beberapa manfaat. Di sini ada 5 manfaat dari pusat pertumbuhan. Yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia, dapat meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa, baik dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, serta fasilitas-fasilitas sosial lainnya dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga, yaitu semakin lancarnya pergerakan barang-barang atau komoditas ekonomi antar wilayah. Manfaat yang ketiga, yaitu dapat memberikan peluang kerja bagi para penduduknya. Dan yang kelima, yaitu dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Nah, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.